PT Indah Kiat sendiri masuk ke dalam objek vital nasional berdasar dari keputusan Menteri Perindustrian. Karena PT Indah Kiat merupakan kawasan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis, khususnya dalam produksi pulp dan kertas. Sebagai salah satu fasilitas produksi pulp dan kertas yang paling terintegrasi dan terukur di dunia, Asia Pulp dan Paper Sinarmas berkomitmen untuk memberikan kualitas luar biasa di tengah meningkatnya permintaan akan produk kertas berkualitas di seluruh dunia. Saat ini, IKPP memiliki 3 pabrik yang terletak di lokasi yang berbeda, yaitu di Perawang Riau, di Serang Banten, dan di Tangerang. Dan di Tangerang sendiri memiliki kapasitas paling kecil di antara yang lainnya. Di dalam prosesnya, Indah Kiat Pulp Paper Tangerang sendiri menggunakan teknologi mesin yang canggih dan proporsional. Dan untuk bahan baku dari pembuatan kertas dan pulp ini berasal dari kayu pohon. Berikut adalah proses dari pembuatan kertas itu sendiri yang diabadikan oleh PT Indah Kiat. Untuk standarisasi dari PT Indah Kiat sendiri mengikuti standar internasional yang ada dan manajemen sistem keamanan lingkungan yang ada. Ini adalah contoh produk-produk yang dihasilkan dari PT Indah Kiat itu sendiri, berupa kertas, kardus, dan lain sebagainya. Ini adalah proses dalam di sini di Indah Kiat sendiri juga memiliki sertifikasi yang sudah berstandar internasional dan nasional. Untuk distribusinya sendiri, PT Indah Kiat juga sudah mendistribusikan hasil produknya ke hampir seluruh dunia, terutama Asia, Amerika, dan Australia. Setelah ini akan ada penjelasan tentang proses pembuatan dari Beberapa kertas itu benda sendiri begitu dekat yang dan lekat disosialisasikan dengan oleh keseharian PT kita Indah Kiat di saat akun belajar, YouTube-nya. bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya,
Serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Berdasar hasil analisis kelompok kami dalam pengamanan di sektor industri terdapat beberapa prosedur. Di antaranya yaitu instruksi kerja atau IKA dan IBPR yaitu identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Contoh potensi bahayanya yaitu pemeriksaan mesin, pemotongan buku. Dalam proses tersebut terdapat SOP yang harus dilakukan oleh karyawan, yaitu penggunaan APD lengkap dalam melakukan suatu pekerjaannya. Untuk pengamanan dari pemerintah itu sendiri, PT Indah Kiat dibantu oleh pengamanan Ditpamofit atau Direktorat Pengamanan Objek Vital baik untuk nasional maupun objek vital lainnya. Berikut adalah penjelasan tentang Ditpamofit. Nah Sobat Humas, saat ini Neng Polwan sedang berada di sebuah kantornya bagus ini penuh dengan syarat sejarah sekali ya. Ini bangunan-bangunan lama. Nah ini atasnya ada tulisan Direktorat Pengawalan Objek Vital Polda Jatim. Nah kalau Sobat Humas masih ingat, yang berdinas di bagian ini Bapak polisinya memakai dasi, seragam polisi ada dasinya yang beberapa waktu yang lalu kita tampilkan pada waktu di HUT Polwan kalau Sobat Humas masih ingat. Kenapa bajunya berdasi ini Bunda? Karena ini polisi pariwisata, jadi harus humanis, maka menggunakan dasi. Oh, cantik sekali dasinya, beliau adalah dari Kepolisian Pariwisata. Tahu seperti apa sih tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu polisi yang berdinas di sini? Loh, langsung saja kita tanyakan ke Bapak Direktur Pamofit. Itu mengamankan objek vital nasional dan objek vital tertentu. Pamofit ini terdiri dari beberapa subdit ya. Dari subdit VIP, subdit wisata, ada subdit audit dan subdit waster. Dan keempat subdit ini di bawah naungan Direktorat Pamofit. Tugas subdit waster adalah
melaksanakan pengamanan objek vital nasional ataupun objek vital tertentu. Di Subdit Wisata itu adalah melaksanakan pengamanan terhadap objek-objek wisata, mal, dan gedung-gedung kesenian. Yang kedua, melaksanakan pengamanan terhadap mobilitas wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Subdit VIP. Di sini tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pengamanan maupun pengawalan terhadap lembaga negara maupun perwakilan asing yang ada di Jawa Timur. Keempat adalah Subdit Audit, melaksanakan audit penilaian terhadap sistem manajemen pengamanan terhadap objek vital nasional maupun objek vital tertentu. Nah Sobat Humas, saat ini Neng Polwan telah berada di samping mobil operasionalnya Ditpam Ovid. Nah, mobilnya seperti ini warna oranye. Seperti apa dalamnya? Otomatis sama aja. Kalau ini Neng Polwan bisa nyetir yang ini, kalau yang itu terlalu besar. Kita pakai yang ini aja deh. Dikunci. Oke Sobat Humas, itu ya untuk tour kita hari ini di kantornya Ditpam Ovid Polda Jatim. Sampai jumpa di Satuan Kerja Polda Jatim berikutnya. Dah. Selain Ditpam Ovid, Instruksi Kerja, dan IBPR, ada juga pengamanan lainnya. Salah satu contohnya yaitu pengolahan limbah cair, atau biasa disebut dengan instalasi pengolahan air limbah. Dalam pengolahan air limbah ini, jika terjadi kesalahan dalam pengolahannya, maka akan menimbulkan environmental crime atau terjadinya environmental crime seperti pencemaran air. Dampak dari pencemaran air sendiri yaitu seperti kesehatan, dari mulai gatal-gatal hingga alergi dan lain sebagainya, dan menimbulkan bau yang tidak sedap di pemukiman warga apabila limbah tersebut telah terbuang ke pemukiman warga. Sebagai contoh, apabila limbah cair tersebut memiliki kadar pH di bawah 7 atau 6 atau bersifat basa, dan limbah cair tersebut terbuang ke pemukiman warga, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan bisa mengancam bagi kesehatan warga di sekitarnya.